Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan an introduction to paragraph development writing. Saya akan jelaskan mata kuliah kita secara singkat, paragraph development writing. Dalam mata kuliah ini kita akan fokus bagaimana memperdalam skill kalian dalam mengembangkan kemampuan menulis, especially paragraph development, bagaimana mengembangkan paragraf menjadi sebuah teks yang baik dalam bahasa Inggris. To begin with, you have to know the platform I use in my class. Platform yang saya pakai secara umum ini Schoology. Dalam mengajar saya pakai 4 ini minimal, bisa lebih nanti seiring kebutuhan saja, atau kita kurangi kalau memang tidak efektif. Schoology, WhatsApp, Zoom, dan YouTube channel. Maka keempat ini kalian harus punya di Android-nya di home screen ya, terutama di YouTube channel saya. Kalian harus subscribe. Kenapa? Karena nanti semua tugas akan saya kombinasikan online, sehingga update kalian di HP adalah update mata kuliah saya. Begitu ya, kalian perlu catat email dan WA saya untuk mengkonfirmasi segala hal tentang kuliah, sehingga kalian dapat sumber langsung ya. Before starting the course, semua 4 tadi harus on. Schoology, ada grup WhatsApp yang kita buat, dan seterusnya. Capaian mata kuliahnya secara singkat ada 3: menulis kalimat dengan jelas, kohesif, dan coherence dalam bahasa Inggris. Terus kemudian menarasikan cerita dengan runtut. Nanti kita pakai teks naratif dan recount. Kalian tentu tidak asing dengan teks ini, tetapi pada level course yang kita akan lakukan 1 semester, kalian akan fokus bagaimana menulis teks ini ya. Naratif, recount itu nanti untuk mid test. Kemudian yang ketiga, memiliki keterampilan fokus pada teks deskriptif, procedures, spoof, anecdote, dan news items. Nah, itu juga adalah teks-teks yang pernah kalian pelajari, baik reading ataupun writing, tapi fokus pada kompetensi kita semester ini adalah menulis jenis-jenis teks tersebut. Kemudian capaian pembelajaran secara umum ini, prinsip-prinsip pengembangan paragraf, topik sentence itu apa, supporting sentence itu apa saja elemen dalam penulisan kalimat, dan yang terakhir, bagaimana sih mengembangkan teks yang baik dalam bahasa Inggris. Itu cukup. Mungkin ini yang paling penting kalian ketahui. How to survive in my class. Do finish weekly assignment. Nanti akan ada tugas mingguan. Prepare for the weekly quiz. Semuanya online ya. Your preparation makes the difference. Biasanya kalau kalian mengerjakan di akhir waktu, deadline, menit akhir, itu akan beda hasilnya pasti. Kalau kalian setelah saya kasih tugas langsung mulai prepare, memulai tugasnya ya. So your preparation makes the difference. No drama queen, di kelas saya tidak diizinkan makhluk-makhluk drama queen yang punya banyak cerita personal yang dibagi, yang dijadikan alasan untuk excuse dengan aktivitas kelas ya. Kukunya patah, kos-kosannya terbakar, dan seterusnya. Ya tentu boleh, ada musibah, ada hal yang kalian major force yang tidak bisa dilawan, tetapi secara umum kalian harus komunikasikan. Jangan tiba-tiba datang dengan cerita dramatis kalian. Oke. Nomor 5, Schoology, YouTube yang sudah saya jelaskan tadi. Mid testnya ini topic sentence, supporting sentence, punctuation, capitalization. Teksnya sudah ada, comparison and contrast, narrative, dan recount. Yang saya merahin ini biasanya jadi soal. Yang lain implied di 2 teks ini. Di final test ada deskriptif, procedure, spoof, anecdote, dan news items. Jadi lebih ke pembiasaan ya. Lalu kemudian bedanya hanya jenis teksnya. Kalian akan tetap di tujuan pembelajaran tadi, menulis. 9% minimum attendance. Jadi dalam kelas saya itu bukan 70% minimal kehadiran, karena kehadiran menurut saya bukan fisik, tapi
engagement. Kalau kalian datang tapi nggak aktif, nggak menulis di kelas, itu namanya tidak hadir. Oke. Ada yang kuliah tapi tidak belajar. Nah, itu maksud saya. Jadi pertemuan itu menjadi hak kalian. Saya tidak akan wajibkan. Tapi tugas kalian itu wajib. Setiap one week one writing composition, 1 minggu itu akan ada satu tulisan dari kalian. Kalau kalian datang minimal ya 14 kali, 90% dari 14 pertemuan harus ada tugasnya, baik kalian ada fisiknya di kelas atau tidak. Yang kemudian ini jalur prestasi, jalur khusus untuk dapat D, silakan. Caranya gampang, 3 pertemuan tanpa tugas, tanpa keterangan, padahal kalian punya update WhatsApp dan seterusnya, maka kalian langsung dapat D, jalur prestasi ya. Nah, ini mid test, final test hampir sama. Assignmentnya 30% dan semua marking sistemnya akan saya buat begitu. Semoga kalian bisa memahami sehingga kalian tidak mengikuti kuliah saya dengan ketidakjelasan ya. I think that's all guys. Semoga jelas. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.